Oke, halo teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan kelima Laboratorium Sistem Informasi. Nah, pada hari ini kita akan fokus mereview semua materi yang udah kita pelajari sebelumnya ya, yaitu ada Microsoft Word dan juga Microsoft Excel. Nah, sekarang aku akan menjelaskan dulu nih tentang materi Microsoft Word-nya. Jadi di sini sebenarnya sama aja kayak materi yang udah kita pernah pelajari ya sebelumnya dan praktikum-praktikum sebelumnya. Cuma mungkin di sini tuh akan ada tambahan-tambahan yang lebih ribet aja sih tentang detailnya. Tapi tetap sama, ada mailingsnya, ada diskon, ya pakai formula juga dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Nah, untuk praktikum yang akan kita bahas hari ini tuh ada praktikum 3 ya. Nah, praktikum 3 ini ada di modul, kalian bisa lihat modul kalian, itu di halaman 71 dan di halaman 72 untuk ketentuannya. Oke, kita bisa langsung mulai aja, kita bisa lihat dulu nih format pertamanya. Biasanya format pertama itu kan tentang paper size dan margin ya. Jadi bisa diatur dulu paper size dan marginnya. Kalian bisa ke layout, terus ke size, di sini pilih yang A4. Nah, untuk marginnya juga kalian bisa ke margin, lalu bisa custom margin, karena di sini dia mintanya itu custom ya, 2,54 untuk top and bottom. Nah, ini kan aku udah atur sebelumnya, jadi udah 2,54 ya untuk top and bottomnya. Lalu untuk left dan right-nya itu 1,91. Ini juga udah sama. Kalau udah bisa pencet OK. Nah, kalian bisa salin dulu teksnya sama persis, ketik dulu teksnya sama persis. Kalau ini kan aku udah ketik semuanya ya sama persis. Kecuali kalau ada drop cap, terus layout segala macamnya itu belum aku bikin. Jadi di sini aku baru ketik dulu semuanya biar nggak wasting time. Oke, kita bisa masuk dulu ke headernya mungkin ya, karena di sini ketentuannya udah itu aja. Nggak ada ketentuan font dan lain sebagainya ya. Oke, kita bisa langsung masuk ke headernya dulu. Nah, kalian bisa lihat di sini headernya itu ada nama perusahaan, kemudian di bawah nama perusahaan itu ada garis, kalau misalkan kalian zoom itu garisnya ada dua, tapi dempet gitu dia. Dan di bawahnya lagi tuh ada semacam kotak ini. Oke, kita langsung bikin aja. Nah, saran aku supaya nggak berantakan, mending kalian bikin ininya dulu, bordernya dulu. Border yang ini dulu sama border yang ini. Oke, kita langsung aja mulai ke headernya. Ini kalian bisa enter dulu ya, karena kalau kalian nggak enter dulu nanti susah buat bikin yang bagian bawahnya. Jadi kan sekarang kita mau masukin border yang satunya dulu ya. Oke, bisa di-enter agak banyakan dulu kan nanti bisa dihapus. Nah, sekarang kalian bisa ke design, lalu ke page border. Nah, kalian bisa cari yang garisnya dua kayak gini nih. Jadi kita bikinnya di bawah tulisan Gradient Insurance dulu ya. Nah, kita bisa ke borders. Kalian cari nih yang garis dua. Nah, ini kan. Nah, karena kita maunya dia itu letaknya cuma di bawah tulisan Garden Insurance aja, jadi kalian bisa nonaktifin yang atas, kiri, sama yang kanan. Jadi yang aktif itu cuma yang di bawah kursornya aja. Kayak gitu. Kalau udah pencet OK. Nah, dia muncul kan di bawah kursornya tuh. Oke, nah sekarang kita pengen bikin border yang ininya nih, yang kotak. Yang ada tulisan lokasi, sama ini nomor telepon, dan ada email juga ya. Oke, kita bisa arahin kursor kita ke sini, di bawah ini aja. Lalu bisa ke page border lagi. Nah, kita bisa ke borders juga. Nah, ini jadi pakai borders juga ya, bukan pakai shape. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, itu dia bentuknya kotak biasa kayak gini, tapi di depannya itu ada shadow-nya. Kayak ada bayangannya. Nah, karena ini ada bayangannya, jadi kita nggak bisa pakai yang biasa. Kita harus pakai yang shadow ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat previewnya nih, yang shadow itu emang ada kayak bayangan gitu di bagian bawah dan kanannya, jadi kayak lebih tebal gitu kan. Nah, kalian bisa lihat ini tuh kotaknya shadow-nya itu kayak lebih tebal banget gitu kan di depannya. Nah, jadi kalian bisa pakai yang ini. Oke. Kalau udah pencet oke. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kalian bisa masukin nama perusahaannya. Sebentar. Oke, karena tadi ke enter ya kebanyakan, jadi kita harus bikin lagi yang borders yang di bawah kursornya ya. Yang dua ini. Ini bisa di nonaktifin. Oke.
Nah, jadi dia nggak ada space antara yang ini sama yang ini. Oke, sekarang kita bisa bikin nama perusahaannya ya. Nah, perusahaannya kalian bisa ke insert, lalu ke yang word art. Nah, kalian bisa lihat nih tulisan Guardian Insurance-nya. Disesuaikan aja word art-nya pakai yang mana. Word art, nah pakai yang ini. Oke, yang ini kan paling mirip ya. Lalu ketik, ini huruf besar semua. Oke, huruf besar semua ya. Oke, nah kalau misalkan udah kayak gini, nah kalian bisa lihat nih di sini. Tulisan Guardian Insurance-nya itu agak ada curve-nya gitu kan. Agak melengkung. Nah, kalian bisa pakai yang ini, lalu pilih yang transform. Kalian bisa ke yang word art styles, terus pilih yang transform. Nah, di transform ini tuh ada yang kayak gini nih. Banyak macamnya ya. Coba kita bisa pakai yang ini. Nah, oke, bisa pakai yang ini. Dia jadi agak melengkung gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan udah, karena dia nggak ada ketentuan fontnya, kalian bisa pakai font apa aja ya, kecuali kalau dia ada ketentuan fontnya. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada logonya. Karena biasanya aku suruh kalian untuk SS aja logonya, screenshot logonya. Nah, tapi karena ini bisa dibikin pakai shape, jadi kalian boleh bikin pakai shape aja ya. Oke, tadi kelebihan garisnya bisa dihapus aja. Nah, kira-kira kayak gini. Terus kalian bisa bikin shape buat logonya ya sekarang. Bisa ke insert, terus shapes. Nah, kalian bisa cari yang mirip kayak gini nih shape-nya. Kalian bisa ke shape, terus pilih yang ini. Nah, oke. Lalu kalian bisa ikutin. Di sini kan fill-nya warna putih ya. Shape fill-nya kalian bisa ganti jadi warna putih. Lalu untuk shape outline-nya kan dia hitam. Bisa diganti jadi warna hitam. Terus ini diletakinnya di... Oke, kira-kira di sini lah ya. Nah, terus di sini dia itu ada kayak gambar ininya ya. Ini kalian bisa pakai simbol. Bisa pakai text box dulu ya, teman-teman, kalau mau masukin simbol di dalamnya. Oke, kalian bisa insert simbol, cari simbol yang paling mirip. Nah, ini ada di Wingdings 2 ya, kalian bisa pakai yang ini, insert, close. Nah, ini bisa kalian gedein. Gedeinnya bisa pakai ukuran yang font ini. Ini ya bisa disesuaikan aja. Nah, karena ini ada kayak outline dari text box-nya, kalian bisa hapus outline text box-nya ke shape format. Lalu untuk shape outline-nya, kalian jadiin no outline aja. Oke. Nah, kalau gitu udah bagian ininya. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, sekarang kita ke bagian ini ya. Yang di dalam box ini. Nah, di sini dia tulisannya Caribbean Village 18 New York. Ini kalian bisa pasang left tab di sini, nggak masalah. Caribbean Village 18 New York, terus ada nomor teleponnya juga, bisa pasang left tab juga di sini. Biar gampang aku split screen deh. Oke.
Terus buat emailnya, oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di depannya Caribbean Village ini ada simbol. Simbolnya kayak ada rumah gitu dan ada jalanan. Kalian bisa cari simbolnya, di insert, terus ke simbol. Mungkin kalau yang itu bisa cari di Webdings ya. Nah, ini ada nih yang paling mirip, bisa di insert aja. Coin cost. Oke. Nah, di depannya 021 ini juga ada lambang telepon. Kalian bisa insert simbol juga, cari yang paling sesuai. Oke, ini ada di Wingdings ya. Bisa insert, product loss. Nah, sekarang tinggal simbol buat emailnya nih. Oke, simbol buat emailnya kalian bisa ke simbol. Nah, cari yang paling sesuai ini ada di Wingdings juga buat email ini. Nah, kalau udah berarti ini semua udah ya. Berarti untuk headernya udah. Coba kita lihat lagi. Nah, udah semua ya buat headernya. Sekarang mungkin kita bisa ke bagian footernya dulu ya. Nah, di sini footernya itu ada tulisan Your life is on your decision. Kalian bisa langsung ke footernya aja. Oh ya, karena dia nggak ada ketentuan fontnya, kalian bisa pakai font apa aja ya. Kalau di sini aku pakai font yang Brush Script MT. Oke, nah karena ada kayak gini, nah di atasnya itu kan ada border lagi ya. Kalian bisa masukin lagi. Kalian bisa ke desain, terus page border, lalu ke borders. Nah, cari yang mirip. Nah, karena ini dia tuh bagian tebelnya di atasnya, ya kalian bisa cari yang ini ya berarti. Kalian bisa lihat dulu previewnya kalau misalkan kebalik ternyata yang tebel itu di dalam, kalian bisa pakai yang ini berarti. Kayak gitu. Ini bisa dinonaktifin dulu ininya. Kalau udah pencet oke. Nah, kalau udah kayak gini berarti header dan footernya udah semua. Nah, sekarang kita bisa cari page bordernya. Bisa ke page border. Nah, cari yang bintang-bintang ya, sesuai sama yang ada di modul. Nah, bisa pakai yang ini ya. Kalau udah pencet oke. Nah, karena ini dia ternyata nabrak nih sama bordernya, kalian bisa enter aja buat kasih space nama perusahaannya. Oke. Nah, kalau misalkan udah, ini kan ada kelebihan space ya. Dihapus aja. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, berarti sekarang kita bisa masuk ke teksnya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada yang dibagi dua gitu kan. Kita bisa kerjain yang itu dulu. Kita bagi dua ke layout, terus yang column. Pilih more column. Pilih yang two. Jangan lupa diaktifin line between ya, karena dia ada garis di tengah-tengahnya. Kalau itu pencet OK. Nah, kalau misalkan udah, sekarang kalian bisa bikin drop cap-nya ya. Karena yang S ini dibikin drop cap. Sesuai di modul, bisa ke insert, lalu drop cap,
pilih yang drop aja. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini itu ada garis-garisnya kan di sekitaran huruf S itu. Mungkin bisa dikecilin dulu ya sebentar. Jadi kan dia ada kayak garis-garis gitu. Nah, ini kalian bisa klik bagian ininya, text box-nya, sampai muncul kayak gini nih, ada titik-titik gini. Lalu kalian klik kanan kursor kalian, pilih yang borders and shading. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberi border ke tulisan kalian. Oke, mungkin kalian bisa pilih yang paling sesuai. Nah, di sini dia itu garis depannya agak tebal ya, tapi nggak tebal-tebal banget. Jadi kalian bisa pakai yang ini nih. Yang ini karena garis depannya agak tebal. Kalau pencet oke. Oke, nah kalau misalkan udah kayak gini, sekarang kita bisa ke mailings ya. Kita bisa langsung masuk aja ke mailingsnya. Oke, sekarang bisa ke mailings, terus start mail merge, step by step. Ini bisa di next aja. Nah, sekarang untuk recipients-nya kita bisa type a new list ya. Nah, ini kalian bisa customize dulu kolomnya. Ini bisa di delete-deletein. Oke, nah kalau misalkan udah, kita lihat di sini adanya apa aja. Ada nomor, nama, lokasi pemegang polis, dan lama bergabung. Oke, bisa add nomor, nama, lokasi pemegang polis ya. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, bisa pencet yang oke. Nanti dia otomatis akan berubah kolomnya. Oke, nah sekarang kalian bisa masukin satu-satu nomornya. Bisa di copy paste aja biar nggak kelamaan. Oke, mungkin bagian ini aku skip aja ya teman-teman biar nggak kelamaan. Oke, ini semua data udah aku masukin ya sesuai dengan yang ada di modul. Kalau udah, kalian bisa pencet oke, bisa dicek-cek dulu. Nah, ini kalian bisa save filenya. Jangan lupa save-nya di tempat yang uh, kalian ingat ya. Atau kalian bisa bikin folder khusus buat ini. Oke, kalau udah kalian bisa pencet oke. Nah, sekarang kalian bisa next dan bisa masukin yang tadi udah kalian buat ya database-nya. Bisa ke more items, insert yang nomor dulu, kalau udah pencet close. Nah, ini yang nama kalian bisa block, more items, insert yang nama. Lalu untuk yang lokasi juga sama. Terus yang lama bergabungnya. Oke, sekarang yang pemegang polis. Oke, nah kalau misalkan udah kayak gini, kalian lihat lagi nih apa yang harus dimasukin lagi. Belum ada ya. Nah, yang ini diskon itu kan nggak termasuk ke dalam database-nya. Jadi nanti untuk diskon itu kalian bisa pakai rules aja. Nah, sekarang kalau misalkan udah, kalian bisa preview dulu apakah keganti. Nah, ini udah keganti semua ya. Oke,
Sekarang kita bisa lihat bagian diskonnya. Nah, kebetulan untuk diskon itu hanya ada dua ketentuan. Jika kurang dari 4 tahun, maka diskonnya itu 1,5%. Jika lebih sama dengan 4 tahun, mendapat diskon 2%. Oke, berarti kalian bisa blok dulu nih bagian diskonnya. Lalu kalian bisa tetap di tab menu mailings, ada rules di sini, pencet yang if dan else. Nah, karena dia itu ketentuannya berdasarkan lama bergabung ya, jadi kalian bisa pilih yang lama bergabung. Nah, karena ini kalian bisa lihat di sini jika kurang dari 4 tahun. Ya kan, jika kurang dari 4 tahun, berarti kalian pakainya bukan yang equal to, tapi kalian bisa pakai yang less than. Karena dia minta kurang dari 4 tahun. Less than itu kan kurang dari. Nah, kalian bisa compare to 4 tahun. Jadi kalau misalkan dibaca nih, jadi satu kalimat, lama bergabung kurang dari 4 tahun. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak gini, insert text-nya 1,5%. Otherwise, nah sisanya itu kan lebih dari atau sama dengan 4 tahun. Berarti kalian bisa langsung tulis aja nih di sini, nggak perlu repot-repot, langsung aja tulis 2%. Jadi untuk yang diskon ini nggak seribet yang biasa ya. Nah, ini kalian bisa langsung preview results. Dia bisa berubah-berubah kayak gini ya, tergantung lama bergabungnya. Oke, nah untuk diskonnya ini kan udah ya, berarti kalian bisa copy diskonnya lalu masukin ke kolom diskon yang ini. Tapi kalian kopinya udah kalian masukin formula ya, karena kalau enggak nanti dia nggak akan berubah-berubah diskonnya. Oke, sekarang untuk yang iuran khusus, tadi kalau kalian lihat di modul, ketentuannya iuran khusus adalah harga setelah diskon. Oke, berarti sekarang kalian harus masukin formula. Kalian bisa ke layout, lalu ke formula. Nah, di sini kalian bisa masukin nih, sama dengan iuran normal per tahun ini kan kolom B ya. Dan untuk yang 12.750.000 ini ada di baris kedua. Berarti kalian bisa ketik B2 dikurang dalam kurung B2 dikali diskonnya. Nah, diskonnya itu kan dalam persen, makanya kalian nggak bisa langsung kurangin sama C2, tapi kalian harus kurangin B2 dikali sama diskon. Diskonnya itu berarti ada di C2. Untuk number formatnya dibiarin aja, cet oke. Nah, yang ini bawah-bawahnya juga sama ya, cuma dia nggak bisa di kopas gitu aja. Jadi kan bisa ke formulanya dulu, kalian kopas formulanya, jadi nanti di bawahnya tinggal ganti angka. Oke, sekarang ganti jadi 3 semua, karena ini baris ketiga, cet oke. Lalu yang bawahnya lagi, sekarang baris keempat, jadi oke. Nah, ini kan udah semua ya. Terus kalian bisa lihat lagi nih, iuran per tahunnya adalah harga setelah promo. Promonya juga dalam persen, jadi kalian bisa pakai formula. Lalu untuk yang ini, pakai iuran khusus dikurangin harga promo. Jadi iuran khusus itu kan ada di kolom D ya. D dan barisnya itu baris kedua nih yang kita mau isi sekarang. Jadi kan bisa ketik D2 dikurangi dalam kurung D2 dikalikan sama promonya itu ada di kolom E dan barisnya itu yang lagi kita isi baris kedua kan. Jadi dikalikan sama E2. Kalau udah pencet oke. Nah, kalian bisa kopas dulu ya. Kopas rumus yang sebelumnya. Lalu kalian bisa isi yang bawahnya sekarang. Tinggal diganti aja jadi 3. Oke. Nah, sekarang untuk totalnya kalian bisa jumlahin semua yang ada di atas ini. Bisa langsung pakai sum above aja.
Lalu untuk yang diskon ulang tahun, nah ini berarti kalian harus pakai diskon lagi ya, harus pakai formal lagi. Sama dengan, nah karena ini sale-nya itu di March, seperti yang udah pernah aku jelasin waktu itu ya, di awal-awal. Kalau misalkan sale-nya di March itu, dia kolomnya itu akan berubah, tapi barisnya akan tetap ngikutin urutannya gitu. Jadi ini kayak tetap baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya. Tapi untuk kolomnya itu dia berubah, jadi ini cuma kolom A dan kolom B. Tadinya kan ini kolom F ya, tapi karena dia udah di merge, jadi ini kolom B sekarang. Oke, berarti kalian bisa masukin B, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. B6 ya. B6 lalu dikurangi sama diskonnya. Diskonnya itu harus kalian kaliin juga. B6 dikalikan sama diskon B7 berarti diskonnya. Oh, udah pencet. Oke. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, berarti untuk tabelnya udah keisi semua. Nah, sekarang yang ini, oke, sekarang kalian tinggal bikin bagian ininya. Ininya bisa dibikin ke kanan dulu, tapi kalian harus pakai middle tab. Oke, bisa dibikin ke sini. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, nah untuk font yang tanda tangannya dibebasin aja ya. Nah, ini jangan lupa di underline. Tanda tangan bisa digedein pakai font ini aja deh. Nah, sekarang kita harus bikin bagian ininya. Nah, untuk bagian ini, yang titik-titik ini, kalian bisa pakai shape ya. Kalian bisa insert shape, pilih line yang biasa dulu. Nah, ini kalian bisa, ini kan udah jadi nih, garis lurus kayak gini kan. Kalian bisa klik kanan lalu ke style ya. Nah, di sini tuh dia ada garis yang putus-putus kayak gini. Kalian bisa pilih yang ini aja, dan warnanya kan juga hitam ya. Oke, ini bisa di copy paste aja, nanti tinggal dikecilin dan ini mungkin bisa agak di ke atas ya. Nah, mungkin kira-kira kayak gini ya, teman-teman. Kalau gitu garisnya udah jadi. Nah, sekarang di bawah garis-garisnya itu ada text box ya. Ada text box. Nah, kalian bisa insert text box aja. Pilih yang simple text box. Ini bisa dikecilin dulu ya. Dia itu tulisannya adalah nomor. Nah, ini berarti kalian harus masukin mailings lagi di sini. Ini kalian bisa jadiin in front of text aja ya, biar dia mau pindah-pindah gitu. Oke, nah ini bisa langsung dimasukin aja mailingsnya. Bisa pencet yang insert merge field ini. Pencetnya yang bagian bawahnya aja ya, jadi dia ada pilihannya langsung nomor, nama, lokasi, segala macamnya. Karena ini nomor, kita bisa masukin yang nomor aja. Matiin dulu aja preview resultnya biar nggak bingung. Nah, ini dibikin rata tengah. Oke, kalau udah sekarang, nah ini kan garisnya kalau misalkan kalian lihat tuh ada garis kayak putus-putus gitu ya. Ini kalian bisa klik bagian luar dari text box-nya, klik sekali aja, lalu kalian klik kanan,
Kalian bisa pilih yang outline. Nah, nanti di sini yang dashes-nya itu ada beda-beda nih. Dia itu kalau misalkan kalian lihat, ini kayak sandi Morse gitu ya, ada garis, ada titik-titik. Oke, kalian bisa pilih yang outline, dashes-nya itu yang, nah yang ini nih, yang garis, terus ada titik-titiknya. Kalau udah kalian bisa copy paste aja. Nah, ini dimasukin nama. Nah, ini kalian bisa masukin mail listnya, nama. Bisa dibikin rata tengah. Nah, kalau gitu yang ininya udah selesai. Terus kalian bisa masukin Glare Insurance lagi di sini. Nah, kalian bisa masukin Glare Insurance-nya pakai text box aja ya. Insert text box lagi, simple text box. Bisa dipindahin ke sini. Nah, kalau misalkan ini bisa dibikin behind text aja ya. Jadi dia nggak ngeganggu ininya. Outline-nya bisa dihilangin atau pilih yang no outline. Oke, kayaknya ini space-nya terlalu gede, kalian bisa CTRL-A atau di blok dulu, terus klik kanan, pilih yang paragraf, ini yang afternya dijadiin 0 aja. Oke, jadi dia gak gede space-nya. Jadi gedein dikit. Oke, ini udah jadi, tinggal masukin ini nih. Ada gunting, simbol gunting. Nah, simbol guntingnya itu kalian bisa pakai text box lagi. Ini bisa dibikin uh, behind text aja ya, biar dia nggak ngeganggu text boxnya. Outline-nya bisa dihilangin. Kalian bisa masukin simbol yang ada di sini. Insert, simbol, pilih yang more symbols. Tadi aku udah cari icon gunting, itu dia adanya di Wingdings 2. Kalian bisa pilih yang ini. Guntingnya, kalau itu pencet insert. Ini bisa kalian gedein pakai font yang ini aja ya. Terus nanti ini bisa digedein juga. Oke, nah udah kira-kira kayak gini. Guntingnya udah dimasukin juga. Terus sekarang yang belum adalah watermark ya. Nah, ini Guardian Insurance watermarknya. Kalian bisa ke bagian desain, terus watermark. Pilih yang custom watermark. Pilih yang text watermark, dan teksnya itu ketik Guardian Insurance. Fontnya mungkin kalian bisa ganti jadi yang lain. Coba ya Cambria. Karena dia nggak ada ketentuan fontnya juga kan. Warnanya mungkin bisa dibikin agak gelap biar dia lebih kelihatan gitu kali ya. Kalau udah kalian cat oke. Nah, karena dia nggak ada ketentuan fontnya, jadi kalian bebas sebenarnya pakai font apa aja. Dan ini juga semua teksnya bebas, kalian mau pakai ukuran berapapun, tuh nggak masalah ya. Sama kayak yang nama PT ini. Oke, nah kalian bisa cek sekali lagi ada yang kurang apa enggak. Oh, nah ini. Ini kalau misalnya kalian lihat ini ada yang menjorok sedikit gitu ya. Ini bisa pakai left tab. Nah, ini bisa pakai left tab.
taruh kira-kira aja, bisa di tap biar dia sejajar semuanya. Oke. Oke, kayaknya udah semua teman-teman sampai sini. Mungkin ini bisa agak dikecilin ya guntingnya. Oke, kira-kira segitu. Nah, kalau gitu udah selesai semuanya, kalian bisa preview sekali lagi mailing saya, kalian bisa preview results. Apakah dia keganti semuanya, termasuk diskonnya ya, dan harga-harganya. Oke, kalau gitu udah selesai sampai di sini, teman-teman. Oke, jangan lupa dibikin latihannya untuk kalian latihan sebelum kuis dan UTS. Karena minggu depan kita udah akan kuis dan 2 minggu lagi kita akan UTS. Materinya adalah Microsoft Word dan Microsoft Excel. Jadi jangan lupa dipelajarin, latihan sendiri di rumah. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, feel free ya buat tanyain ke aku. Oke, kalau gitu sekian video untuk Microsoft Word-nya. Jangan lupa ditonton untuk Microsoft Excel-nya. Thank you teman-teman semua yang udah nonton. Sukses selalu untuk kalian. See you!